menandatangani. Dengan hormat kepada Gus Muhaimin Iskandar untuk naik ke atas panggung untuk menerima mandat dari tim DOB. Silakan untuk diabadikan. Dua-dua Pak. Iya. Duduk Pak. Silakan tim DOB. Iya, boleh dipersilakan tim media untuk mengambil dokumentasi. Iya, dan dimohon dengan hormat kepada Gus Muhaimin Iskandar untuk tidak meninggalkan panggung. Karena akan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar pemenangan Amin yang akan dipimpin oleh Bapak Nafizul Al-Hafiz Rana SIP. Kepadanya diperkenankan untuk naik ke atas panggung. Seluruh hadirin diharapkan berdiri sambil mengacungkan telunjuk kanan ke atas satu. Dimohon semua peserta mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami masyarakat Bogor Barat dan masyarakat Bogor Timur bertekad bulat, berikhtiar semaksimal mungkin, mengajak keluarga, tetangga, sahabat masyarakat untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Gus Muhaimin untuk Pilpres 2024. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Takbir. Yang mau perubahan teriak amin. Yang mau gaji naik teriak amin. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan teriak amin. Yang mau Bogor mekar teriak amin. Yang mau Bogor mekar teriak amin. Yang mau Bogor mekar, yang mau Bogor mekar, yang mau Bogor mekar teriak amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim DOB dan kepada Bapak Nafizul Al-Hafiz Rana SIP diperkenankan untuk turun kembali. Ya, dipersilakan untuk turun dari atas panggung. Iya, silakan Pak. Iya, baik. Dan untuk acara selanjutnya yakni memasuki acara inti. Di mana acara inti ini yang kita tunggu-tunggu bersama dari pagi hingga siang ini. Yakni acara orasi politik dari calon Wakil Presiden Republik Indonesia Gus Muhaimin Iskandar. Kita sambut kepadanya, dipersilahkan. Boleh tepuk tangannya. Yang kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Baden Al-Muhajir, Bapak Kiai Abdul Basit. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Herman Hermawan MSI, Sekretaris Presidium KPP KBB. Yang saya hormati Bapak Dr. Ujang Bukhari Muslim, Penasehat Presidium KPP KBB. Yang saya hormati DPP Presidium Bogor Timur, Nafizul Al-Hafid Rana. Yang saya hormati Bapak Ahmad Slamet Riyadi. Yang saya banggakan para pimpinan organisasi keagamaan kemasyarakatan NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Matlaul Anwar, Syarikat Islam, Ijmi. Yang saya hormati juga para pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda. Tadi saya lihat PMI juga ada di sini. Afatayat, Ansor, Muslimat. Yang saya banggakan CDUB se-Indonesia yang diwakili oleh calon daerah otonomi baru dari NTT dan Sulawesi Tenggara. Tepuk tangan. Yang saya banggakan sahabat saya Saiful Huda, Ketua Umum Organisasi Forum Komunikasi Otonomi Daerah Baru, sekaligus Ketua PKB Jawa Barat dan Ketua Komisi 10 DPR RI. Yang saya banggakan sahabat saya Edwin, Ketua DPC PKB Bogor. Tepuk tangan untuk Edwin. Yang saya banggakan pimpinan PKS, Nasdem, apalagi yang hadir, umat dan seluruh partai-partai pendukung. Yang saya cintai para relawan Amin yang hadir dari berbagai organisasi yang saya lihat tadi. Sahabat Anies, Pak Korsi, apalagi The Best Amin, Manis, apalagi ya, pokoknya semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Para calon-calon legislatif, calon DPR RI berdiri. Calon DPR RI siapa? 1, 2, 3. Edwin juga DPR RI. Siapa lagi DPR RI? Moga-moga terpilih menjadi anggota DPR RI. Amin. Calon DPRD provinsi dan kabupaten mana? Berdiri. Semoga terpilih semuanya, amin. Para pengurus PKB, mana? Ada yang DPAC nggak? PAC ada nggak? PAC? PAC, tepuk tangan untuk PAC. Hadirin hadirat sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah saya bisa hadir bersama-sama semua komponen PKB, partai-partai pengusung, para presidium calon daerah otonomi Bogor Timur, Bogor Barat, relawan dan semua para pejuang perubahan ini
adalah bagian dari usaha kita. Usaha di tengah gairah kita untuk mengabdi kepada negeri ini. Terutama yang di atas ini belum saya sapa. Tepuk tangan sama yang di atas. Kita hadir di sini untuk berjuang. Berjuang untuk apa? Mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata untuk semuanya. Merata untuk semua rakyat Indonesia, betul? Bukan untuk segelintir orang, betul? Bukan untuk pengusaha saja, betul? Bukan untuk segelintir elit, betul? Bukan untuk yang ingin berkuasa terus-menerus, betul? Tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Itulah makna dari perubahan ini adalah kita ingin dari keadaan yang timpang. Kemajuan hanya ada di Jakarta, kota-kota tertentu. Kita ingin kemajuan ada di seluruh kota-kota di Indonesia. Amin. Kita ingin memulai dengan prioritas-prioritas yang jelas. Kita tidak ingin hanya satu titik yang dimajukan, tetapi yang lain ditinggalkan. Betul? Karena itu daerah otonomi baru Bogor maupun Timur tadi disampaikan oleh sahabat Saiful Huda adalah bagian dari membangun pusat-pusat kemajuan dan kemakmuran rakyat semuanya. Amin. Perubahan itu juga bermakna cara kerja pembangunan kita sudah saatnya kita evaluasi. Tidak boleh menguntungkan segelintir orang, setuju? Harus menguntungkan seluruh rakyat Indonesia, betul? Kemarin pada lihat debat nggak? Saya sampaikan, hampir 17 juta rumah tangga petani, kalau rumah tangga kali 2 saja, berarti ada berapa? 34 juta penduduk hanya memiliki tanah di bawah setengah hektar. Itu artinya jauh dari kemakmuran, betul? Tetapi di sisi yang lain ada satu orang menguasai 500.000 hektar tanah negara. Ini namanya ketidakadilan. Inilah yang harus diubah. Saatnya kita kembalikan cita-cita negara ini ketika didirikan. Bahwa kemerdekaan itu adalah bagian dari kewajiban meratakan hak dan kemakmuran rakyat. Jadi begitu merdeka, negara ini punya 2 tugas yang pokok. Yang pertama, membangun pemerintahan dan sistem politiknya. Yang kedua, menguasai kekayaan negara bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kesejahteraan dan keberlanjutan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ini yang belum dijalankan. Ini harus dilaksanakan. Inilah yang namanya saya mau menerjemahkan pidatonya Edwin tadi. Edwin itu sebetulnya mau ngomong gini tadi. Kita ini berjuang bareng-bareng dari rumah masing-masing berkumpul di sini, bertekad menjadi bagian dari perjuangan perubahan dengan seluruh keterbatasan yang kita miliki. Betul? Ditambah tadi saya baca berita
ada pengumuman. Seorang pengusaha besar menyampaikan sepertiga pengusaha besar sudah bertekad memenangkan calon tertentu. Artinya duit akan mengumpul di sana. Kita tidak takut karena kita punya keberanian dan kemauan. Betul? Rakyat tidak bisa dibeli, betul? Rakyat tidak bisa diremehkan dengan uang, betul? Rakyat punya prinsip dan pilihan terbaiknya, betul? Itulah yang dimaksud Edwin tadi. Tapi menyampaikannya kurang pas. Setuju begitu ya? Dengan segala keterbatasan kita, insya Allah seluruh rakyat Indonesia ingin perubahan. Mana ada orang yang nggak mau nasibnya lebih baik, betul? Saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Ketika ditanya, semua menyatakan mau berubah nasibnya, mau sampai pada titik keadilan dan kemakmuran, mau sampai pada titik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Betul? Biang kerok dari semua ini apa? Tahu nggak? Wasit merangkap pemain. Biang kerok dari semua ini adalah pemain sekaligus membuat aturan. Biang kerok dari semua ini adalah penentuan model negara dan pembangunan hanya dilakukan oleh segelintir elit. Mari kita kembalikan negeri ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat semuanya. Betul? Wasit jadilah wasit yang baik, betul? Pemain jadilah pemain yang betul. Jangan merangkap wasit sekaligus pemain. Nanti kalau kamu terus-teruskan, penonton geruduk ke lapangan menghentikan permainan, kapok kamu nanti. Betul apa betul? Mau permainan sepak bola berantakan? Mau permainan sepak bola hancur? Mau lapangan digeruduk rakyat? Jadilah wasit yang adil. Setuju? Jadilah wasit yang tidak memihak, betul? Kalau ada rakyat butuh pupuk, mbok yo cawe-cawe. Jangan cawe-cawe memihak salah satunya. Yang perlu dicawe-cawe adalah pupuk rakyat yang sudah puluhan tahun tidak pernah didapatkan di seluruh masyarakat petani kita, betul? Itu namanya Kalau saya bilang perubahan, jawab amin. Perubahan, perubahan, perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya sudah tanya keliling, hampir seluruh rakyat kita memang menginginkan perubahan. Kalau ada rakyat yang nggak mau perubahan hanya karena kurang informasi saja. Betul apa betul? Tugas kita semua yang hadir ini memperjelas kepada rakyat dan masyarakat agar para calon pemilih ini cerdas dan memahami masalah dan tanggung jawabnya. Satu suara menentukan masa depan bangsa, betul? Coba dihitung, satu suara itu kalau dibeli 100.000 saja, dibagi 5 tahun, berarti satu hari berapa? Cuman 55 perak, 100.000, terlampau murah. Hak suara rakyat ditukar dengan harga cuman 100.000 atau bahkan 50.000. Mari kita wujudkan perubahan, perubahan, perubahan. Jadi tugas kita semua para pejuang-pejuang perubahan ini yang pertama, menjelaskan informasi yang tepat. Karena rakyat sering mendapatkan informasi yang tidak benar.
sembako bansos dikira dari calon tertentu, padahal sembako bansos dari uang rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat langsung. Jadi bansos itu bukan dari seseorang, bansos itu tanggung jawab pemerintah, bukan kebaikan dan pemberian seseorang. Apalagi kalau ada kepala desa ngaku-ngaku bansos dari dirinya. Bansos itu diketok DPR, memakai uang rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Insya Allah, amin menang. Bansos ditingkatkan kualitas dan pemerataannya. Di dalam visi misi amin, kita menyebutnya Bansos Plus, kewajiban negara menolong rakyatnya yang masih membutuhkan. Itu bukan kebaikan hati, tapi itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Untuk itu, jelaskan kepada masyarakat, hak pilih kalau mau perubahan, pilihlah nomor. Disitulah kita akan memperkuat barisan. Kabar dari berbagai survei yang benar-benar survei, insya Allah kita akan memenangkan pemilu 14 Februari yang akan datang. Amin. Yang kedua, selain menjelaskan informasi tentang hak rakyat, yang kedua, jaga suara rakyat. Jangan sampai pilihan rakyat dimanipulasi oleh siapapun. Kawal dan awasi suara rakyat, jangan sampai dihilangkan atau dimanipulasi. Sanggup? Sejak berangkat dari rumah sampai ke TPS, penghitungan sampai rekap dan akhirnya dikirim ke Jakarta, jangan pernah lengah, kita harus terus waspada. Kalau ada wasit merangkap pemain, kalian foto, upload, dan kita teriak seluruh Indonesia, pemain dan wasit tidak boleh merangkap jadi permainan yang curang. Betul? Sanggup? Tugas yang kedua, mengawasi suara kita. Tugas yang ketiga, insya Allah perubahan akan datang. Kita kerja bareng-bareng, rakyat terlibat, pembangunan akan menghasilkan keadilan dan kemakmuran. Allahumma. Dengan cara itu insya Allah amin menang, daerah otonomi baru Bogor Timur dan Barat akan segera terwujud dengan mudah. Amin. Pak Saiful Huda dan saya sudah berjuang berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi tidak ada jalan lain. Kita harus pegang presiden dan wakil presiden. Kita wujudkan pemerataan dengan pemerintahan yang mendekat dan langsung dengan rakyatnya. Insya Allah amin menang, Bogor Barat jadi kabupaten lebih maju lagi, Bogor Timur jadi kabupaten yang lebih maju lagi. Insya Allah untuk sementara waktu kita akan majukan 40 kota dengan transportasi publik yang baik, dengan energi listrik yang terpenuhi, dengan sekolah-sekolah berkualitas yang murah dan terjangkau, dengan pendidikan yang gratis, dengan seluruh fasilitas yang setara dengan Jakarta. Allahumma. Jadi yang kita bangun bukan satu kota, tapi minimal 40 kota dengan skala prioritasnya. Betul? Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, semangat perubahan itulah yang membuat kita semua hadir di sini, dan insya Allah seluruh keringat panas kita hari ini, waktu yang kita berikan sampai
14 Februari nanti, kerja keras kita mengabdi untuk perubahan ini tidak akan sia-sia karena kita abdikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan 270 juta rakyat Indonesia. Amin. Kalian semua kelak pada suatu hari akan dicatat sejarah, saya menjadi bagian dari perubahan nasib rakyat menjadi lebih baik. Amin. Nanti suatu hari kita bisa bangga bercerita kepada anak cucu kita, saya berkontribusi, saya ikut andil dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa ini. Saya termasuk yang berkeringat mewujudkan keadilan untuk semua, bukan untuk segelintir orang yang menghisap kekayaan negara dan bangsa kita. Amin. Perubahan, perubahan, perubahan. Itulah makna perjuangan kita, itulah tanggung jawab kita. Kita masih punya waktu meskipun terbatas. Pulang dari sini kita kerja keras, yakinkan rakyat, jaga suara kita, amankan pemilu dengan baik. Jangan sampai ada manipulasi dan berbagai cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. Pemilu jujur, adil, bebas, langsung, umum dan rahasia harus terwujud di tanah air kita. Setuju? Jadi kalau pemilunya tidak jujur, pemerintahan yang terbentuk akan kualat. Tahu kualat gak? Pemerintahan yang tidak dipercaya baik oleh rakyatnya sendiri maupun pemerintah-pemerintah negara lainnya. Kalau sudah tidak dipercaya, berarti pemerintah itu dipastikan akan gagal membangun negara ini. Karena itu saya ingatkan, hei para wasit, kalau kalian tidak adil, taruhannya negara ini akan gagal dalam membangun masa depan untuk rakyat dan bangsanya. Setuju? Karena itu semangat kalian semua adalah kontribusi untuk memajukan bangsa kita. Amin. Selamat berjuang. Semoga semua harapan dan cita-cita kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kekuatan yang kita miliki. Kita hadapi seluruh kecurangan dan ancaman gangguan pemilu yang akan datang. Amin. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimohon